Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Pertama, pengertian dari vektor dimensi 2. Vektor pada dimensi 2 adalah vektor yang terdiri dari unsur bilangan pada sumbu X dan sumbu Y. Cara menuliskan vektor dapat dengan menggunakan komponen vektor atau kombinasi linear. Seperti ini kombinasi vektornya. Vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Atau bisa dengan kombinasi vektor. Vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1, Y ditambah Y2 dikurangi Y1, J. Contoh, diketahui titik A negatif 3,4 dan B 6, negatif 1. Tentukan komponen vektor dan kombinasi linear. Komponen vektor X1 itu ada negatif 3. Ingat, X1 itu yang depan, angka depan ini, dan Y itu adalah angka belakangnya. Jadi X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 6. Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan negatif 1. Jadi vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. 6 dikurangi negatif 3 dan negatif 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah 9 dan negatif 5. Begitupun dengan kombinasi vektor. Sesuai rumusnya tadi, tinggal dimasukkan X2 nya tadi itu 6 dikurangi negatif 3 ditandai dengan I ditambah negatif 1 dikurangi 4 dan ditandai dengan J. Vektor AB sama dengan 9I ditambah negatif 5 dan ditandai dengan J. Jadi vektor AB sama dengan 9I negatif 5J. Vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang. Koordinat V1 dan V2 dari titik ujung V disebut komponen vektor V. Disebut komponen V. Dan kita tuliskan V sama dengan V1, V2. Ingat, garis ini merupakan komponen V, dan komponen V itu terdiri dari F1, F2. F1 itu sama dengan X dan F2 itu sama dengan Y. Perhatikan gambar berikut. Lihat komponen W, garis W ini, W sama dengan terdiri dari W1 dan W2. W1 tadi sama dengan X dan W2 itu sama dengan Y juga. Dan komponen V sama dengan itu kan, V sama dengan F1 nya itu juga X dan F2 nya itu adalah Y. Jadi jika V ditambah W itu rumusnya tinggal V1 ditambah W1. Ingat, X ditambah X. Jadi kan V1 ditambah W1, kemudian V2 ditambah W2, V2 ditambah W2, Y ditambah dengan kan Y. Jika pengurangan seperti ini sama aja, tinggal diganti pengurangan. V1 dikurangi W1 dan V2 dikurangi W2. Dan jika perkalian K kali V sama dengan berarti K dikali V1 dan K dikali V2. Itu kalau mencari V. Lanjut, menentukan nilai modulus besar panjang vektor berdimensi 2. Jika diketahui vektor A, X sama dengan X dan Y, maka modulus besar panjang vektor adalah seperti ini rumusnya. Vektor A sama dengan akar kuadrat X2 ditambah Y2. Lanjut, jika diketahui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dan komponen vektornya adalah vektor AB, maka modulus vektornya adalah vektor AB. Besar vektor AB sama dengan akar kuadrat X2
dikurangi X1 tutup kurung dipangkatkan 2, lalu ditambahkan dengan Y2 dikurangi Y1 yang dipangkatkan 2 dan dipangkatkan 2. Contoh, tentukan besar vektor A sama dengan negatif 3 dan 5. Besar vektor A sama dengan akar kuadrat X2 ditambah Y2. Rumusnya tadi tinggal dimasukkan saja, X itu yang atas dan Y itu yang bawah. Jadi akar kuadrat negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini negatif, itu seperti negatif 3 dikali negatif 3. Negatif ketemu negatif menjadi positif nilainya. Jadi 9. Akar pangkat 9 dan 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Kemudian ditambahkan 9 tambah 25 sama dengan akar kuadrat 34. Lanjut soal kedua. Contoh soal kedua, diketahui titik A 1, negatif 3 dan B 4,2. Tentukan panjang vektor AB. Yang diketahui dulu X1 itu ada 1 dan X2 4. Ingat X itu yang depan. Dan Y1 ada negatif 3 dan Y2 ada 2. Besar vektor AB sama dengan akar pangkat kuadrat X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Rumusnya tadi tinggal masukkan angkanya. X2 itu tadi 4 dan X1 itu 1, 4 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Kemudian Y2 dikurangi Y1. Y2 tadi ada 2 adalah 2 dikurangi Y1 tadi adalah negatif 3. Negatif 3 ini dipangkatkan 2 jadinya 9. Bukan, sama dengan gini. Akar pangkat kuadrat 4 dikurangi 1 kan sama dengan 3. Lalu dipangkatkan 2 tadi, tambah negatif ketemu negatif ini, negatif 3. Negatif kali negatif sama dengan positif, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu dipangkatkan 2 juga, sama dengan akar pangkat kuadrat 9 ditambah 3 kali 3 itu 9 dan 5 kali 5 itu 25. Perpangkatan 2 sama dengan akar kuadrat dari 34. Kemudian kita menentukan nilai vektor satuan pada vektor dimensi 2. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dirumuskan sebagai berikut. Vektor E sama dengan vektor A per besar vektor A. Contoh, diketahui vektor A sama dengan negatif 3,2. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Pertama mencari besaran vektornya dulu. Ya, rumus besaran vektor tadi kan X2 ditambah Y2 X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Dan langsung aja masukkan angkanya. Ini kan akar pangkat kuadrat negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah 2 dipangkatkan 2. Ingat X itu tadi yang depan dan Y itu yang belakangnya. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ingat tadi negatif kali negatif hasilnya jadi positif. Akar pangkat kuadrat 9 tambah 2 kali 2 4 sama dengan akar pangkat 13. Kemudian selanjutnya setelah menemukan besar vektor, kita akan mencari vektor satuannya. Rumus vektor satuannya tadi adalah vektor E sama dengan vektor A per besaran vektor dari A, sama dengan tinggal dimasukkan saja angkanya tadi. Kan ada negatif 3 per vektor per
akar pangkat 13 dari 13 dan 2 per akar pangkat kuadrat dari 13. Lanjut, kita akan menentukan penjumlahan dan pengurangan vektor dimensi 2. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 4 dan 2 dan vektor B sama dengan negatif 10 dan 3. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Langsung masukkan aja tadi rumusnya. 4, 2 tambah negatif 10 dan 3. 4 ditambahkan dengan negatif 10 dan 2 ditambahkan dengan 3. Negatif ketemu positif ini menjadi negatif, jadi 4 dikurangi 10 sama dengan negatif 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu hasilnya. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Diketahui vektor A sama dengan 6i dikurangi J. B sama dengan negatif 2i dikurangi 3J. Tentukan vektor A dikurangi B. A dikurangi B, 6i dikurangi J dikurangi negatif 2i dikurangi 3J. Tinggal masukkan aja semuanya. Dengan sini ada, karena ini bentuk pengurangan jadi sini pengurangan, tandanya pengurangan. Kemudian 6i dikurangi 6J. Nah, 2i negatif 2i dikali negatif itu jadinya positif, jadi positif 2i. Kemudian negatif 3J dikali negatif menjadi positif, jadi positif 3J hasilnya. Kemudian sama dengan hasilnya 6i ditambahkan dengan 2i karena variabelnya sama. 6i ditambah 2i hasilnya adalah 8i dan negatif J ditambah 3J sama dengan positif 2J atau plus 2J. Lanjut, kita akan menentukan perkalian vektor dimensi 2. Perkalian 1. Perkalian vektor dengan skalar. Contoh, diketahui vektor A sama dengan negatif 2 dan 5. Tentukan nilai vektor A 4A. Jadi vektor 4A sama dengan, tinggal tambahin angkanya 4, kemudian masukkan tadi, buka kurung itu tadi negatif 2A dan 5, kemudian dikalikan masing-masing per angka itu tersebut. Kemudian 4 dikali negatif 2 sama dengan itu negatif 8, dan 4 kali 5 sama dengan 20. Lanjut ke perkalian vektor dengan vektor jika tidak diketahui sudutnya. Jika A sama dengan X1 dan Y1, B X2 Y2, maka A kali B sama dengan X1, X dikalikan dengan X dan Y dikalikan dengan Y. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 5 dan negatif 3, B sama dengan 1 dan negatif 7. Tentukan A kali B, X kali X. Ingat, X dikalikan X, berarti X1 dengan X2 dikalikan, dan Y1 dengan Y2 dikalikan. 5 dikalikan 1 sama dengan 5, dan negatif 3 dikalikan dengan negatif 7 adalah positif 21. Jadi 5 ditambah 21 sama dengan 26. Lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 4j dan B sama dengan negatif 3i ditambah j. Tentukan A kali B. Jawab. A kali B sama dengan, ingat Bu, I dikalikan dengan I dan J dikalikan dengan J. 2 dikalikan negatif 3 dan 4 dikalikan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena ini ada negatif, berarti tinggal tulis lagi negatifnya, jadi negatif 6. Kemudian 4 kali 1 sama dengan 4. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Lanjut yang ketiga, ada perkalian vektor dengan vektor jika diketahui sudut antara dua vektor. Maka A kali B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos A. Contoh, diketahui vektor A sama dengan I ditambah J dan B sama dengan 2I dikurangi 3J. Sudut di antara dua vektor tersebut A sama dengan 45 derajat. Tentukan vektor A kali B. A kali B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali cos
A. Pertama kita cari besar vektor A nya dulu. Akar kuadrat 1 pangkat 2. Ingat X itu yang depan tadi ya, dan Y itu adalah X itu sama dengan I dan Y itu sama dengan J. Jadi ini X1 nya itu tadi, di A ini ada X nya itu I, berarti 1 nilainya. 1 dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan J nya juga. Ini sama dengan 1 ya, J nya 1 dipangkatkan 2 sama dengan akar kuadrat 1 ditambah 1 dan sama dengan akar kuadrat 2. Kemudian mencari besaran vektor B nya, sama saja tadi, ini 2 X, I nya ini X nya sebagai X dan J nya ini sebagai Y. Tinggal dipangkatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan negatif 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Jadi akar pangkat 4 ditambah 9 sama dengan akar pangkat 13. Kemudian cos A sama dengan 45 derajat. Itu kalau dijadikan bilangan itu sama dengan 1/2 kuadrat 1/2 akar kuadrat 2. Maka nilai dari A dikali B sama dengan besar A dikali besar B dikali cos 45 derajat. Tinggal masukkan saja angkanya tadi, akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 13 dikali 1/2 akar kuadrat 2 sama dengan akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 13/2, dan hasilnya adalah akar kuadrat 13. Ini kesalahan PowerPoint ini ya, harusnya nih angka 13 nya di sebelah sini, akar kuadrat 13. Lanjut, kita masuk ke vektor dimensi 3. Pertama, pengertian vektor dimensi 3. Vektor pada ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3. Ruang ini dibentuk oleh sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu Z maksudnya. Cara menuliskan vektor dapat dengan menggunakan komponen vektor dan kombinasi linear. Ini komponen vektor dan ini harusnya kombinasi linear. Lupa saya merubahnya. Langsung saja, vektor AB sama dengan X2 dikurangi 1, Y2 dikurangi Y1 dan Z2 dikurangi Z1. Begitupun dengan kombinasi linear, A kali B sama dengan X2 dikurangi 1 ditandai dengan I ditambah Y2 dikurangi Y1 ditandai dengan J dan Z2 dikurangi Z1 ditandai dengan K. Perhatikan gambar berikut. Jika vektor P1, P2 mempunyai pangkal P1, X1, Y1 dan Z1 dan titik ujung P2, X2, Y2 dan Z2. Tapi P1, vektor P1 dan vektor P1 P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 dan Z2 dikurangi Z1. Dengan kata lain, P1 sama dengan vektor P1 P2 sama dengan vektor OP2 dikurangi vektor OP1. Menentukan nilai modulus besar panjang vektor berdimensi 3. Jika diketahui vektor A sama dengan XY ditambah YJ ditambah JK, maka modulus besar panjang vektor adalah besar vektor A sama dengan, atau modulus A sama dengan akar kuadrat X2 ditambah Y2 ditambah Z2, Z pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Contoh, tentukan besar vektor A sama dengan 3I dikurangi 2J ditambah K. Tentukan modulus vektor A. Vektor A sama dengan akar kuadrat 3 pangkat 2 ditambah, ingat X itu yang ini, X sama dengan I dan Y sama dengan J dan Z sama dengan K. Akar kuadrat tinggal dimasukkan 3 pangkat 2, kemudian negatif 2 dipangkatkan 2 dan 1 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah akar kuadrat 9, 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan
2 pangkat 2 sama dengan 4, positif, karena negatif kali negatif jadi positif. Kemudian 1 dipangkatkan 2 adalah tetap 1. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah akar kuadrat 14. Lanjut, kita akan menentukan nilai satuan vektor pada vektor dimensi 3. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dirumuskan sebagai berikut. Vektor E sama dengan vektor A per besar vektor atau modulus vektor A. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 1, negatif 1, 2. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Pertama, kita itu harus mencari besar vektor atau modulus vektor. Besar vektor A sama dengan akar kuadrat 1 pangkatkan 2. Ingat, X itu yang 1, Y itu negatif 1, dan 2 ini adalah Z. Jadi akar kuadrat 1 pangkat 2 ditambahkan negatif 1 pangkat 2 ditambahkan 2 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 1 pangkat 2 adalah 1, negatif 1 pangkat 2 sama dengan positif 1, dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian dijumlahkan, 1 ditambah 1 dan ditambah 4 sama dengan akar kuadrat 6. Kemudian setelah mencari besar vektor, kita akan mencari vektor satuannya, atau vektor E sama dengan vektor A per besar vektor A sama dengan 1 per akar kuadrat 6, negatif 1 per akar kuadrat 6, dan 2 per akar kuadrat 6. Kemudian kita menentukan penjumlahan dan pengurangan pada vektor berdimensi 3. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 8i dikurangi J dikurangi K, dan B sama dengan 2i tambah K. Tentukan A tambah B dan A dikurangi B. Vektor A ditambah vektor B sama dengan 8i, tinggal masukkan aja rumusnya semua nih. Angka-angkanya 8i dikurangi J dikurangi K ditambah 2i ditambah K. Ingat, bilangannya dijumlahkan dengan yang mempunyai variabel yang sama. Contohnya ini 8i dengan 2i, jadi 8i ditambah 2i adalah 10i. J, karena sini tidak ada jodohnya, langsung diturunkan saja menjadi negatif J, dan negatif K ditambah positif K, jadi hasilnya kosong atau habis, jadi tidak ditulis. Kemudian vektor soal yang kedua yaitu A dikurangi B. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan 8i dikurangi J dikurangi K dikurangi 2i ditambah K. 8i dikurangi I dikurangi K dikurangi 2i dikurangi K. Maksudnya 2i ini dikalikan negatif menjadi negatif 2i, dan K dikalikan negatif menjadi negatif K. Tinggal dikurangkan dengan variabel yang sama. 8i dengan 2i berarti 8i dikurangi 2i sama dengan 6i. Kemudian J nya tulis kembali karena sini tidak ada yang menyamakan, jadi negatif J, negatif K dikurang K, jadi ibarat berhutang ditambah hutang, jadinya negatif 2K. Lanjut, kita akan menentukan perkalian vektor dimensi 3. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Contoh, diketahui vektor A sama dengan I ditambah 3J dikurangi 4K. Tentukan nilai 5A atau vektor 5A. Ya, tinggal langsung kerjakan saja. 5A sama dengan 5. Masukkan anggota vektor A tadi, I plus 3J dikurangi 4K. Lalu 5 ini dikalikan masing-masing angka ini. Jadi 5 dikali I jadi 5I, dan 5 dikali 3 15J, dan 5 dikali 4 sama dengan 20, negatif 20K. Lanjut ke perkalian vektor dengan vektor jika tidak diketahui sudutnya. Jika vektor A sama dengan X1 Y1 Z1 dan B X2 Y2 dan Z2
maka vektor A dikali vektor B sama dengan X dikalikan dengan X, Y dikalikan dengan Y, dan Z dikalikan dengan Z. Kemudian ditambahkan. Contoh, diketahui vektor A sama dengan I ditambah 2J ditambah 3K dan B 6I dikurangi J. Tentukan vektor A dikali B. Langsung saja, vektor A dikali B sama dengan 1 dikali 6 ditambah, ingat tadi X1 dikali X2. X1 nya ini berarti I sama dengan X, dan Y sama dengan J, dan Z sama dengan K. T1 dikali 6, kemudian yang Y nya 2 dikali negatif 1. Nih negatif J ini sama dengan 1, berarti negatif 1. 2 dikali negatif 1 dan 3K 3 dikali, karena sini tidak ada jodohnya jadi dikalikan 0 sama dengan 6. 1 kali 6 6, 2 dikali 1 sama dengan negatif 1, dan 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian ditambahkan, negatif ketemu positif menjadi negatif, berarti 6 dikurangi 2 menjadi 4, dan 4 ditambah 0 tetap 4. Lanjut ke perkalian vektor dengan vektor jika diketahui antara dua vektor. Maka A kali B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos A. Tahu cos A sama dengan vektor A kali B per besar vektor A dikali besar vektor B. Contoh, diketahui vektor A sama dengan I dan B sama dengan I dikurangi K. Tentukan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jadi cos A sama dengan A kali vektor A dikali B dan per vektor besar vektor A dikali besar vektor B. Cos A sama dengan 1 dikali 1 ditambah, ini I nya tadi kan 1 dikali 1, I dikali I berarti kan 1 dikali 1, kemudian ditambah Y nya nggak ada berarti 0 dikali 0, dan ditambah K nya ini ada 1 sebelahnya tidak ada berarti 0 dikali ini negatif K berarti negatif 1 per akar kuadrat 1 pangkat 2 itu I nya tadi kan, ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 dikali akar kuadrat 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Setelah itu cos A sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya tadi, dan per akar kuadrat 1 ditambah 0 tambah 0 dikali akar kuadrat 1 tambah 0 tambah 1. Cos A sama dengan 1 per 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1 kan, berarti akar kuadrat 1, dan 1 ditambah 0 tambah 1 berarti akar kuadrat 2. 1 dikali 2 sama dengan akar kuadrat 2, jadi 1 per akar kuadrat 2. Cos A nya 1 per akar kuadrat 2. Untuk menghilangkan bawah ini akar kuadrat 2 nya, jadi dikalikan dengan yang sama dengan bagian bawah ini akar kuadrat 2, jadi dikalikan akar kuadrat 2 per akar kuadrat 2, jadinya hasilnya adalah 1 per 2 per akar kuadrat 2. Cos A sama dengan 1 per 2 akar kuadrat 2. 1 per 2 akar kuadrat 2 ini sama dengan 45 derajat. Oke, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.